saya akan menjelaskan tentang laporan observasi saya pada perkembangan peserta didik. Di sini ada panduan observasi. Yang pertama itu perkembangan fisiologis peserta didik. Yang kedua, perkembangan psikologis berupa kognitif, emosi, psikososial, serta moral. Yang ketiga ada motivasi belajar. Saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, di bab 1 pada bab pendahuluan itu ada identitas peserta didik. Yang kedua ada pengertian dan penjelasan tentang perkembangan kognitif. Yang ketiga ada kemampuan awal, motivasi, perkembangan emosi, dan perkembangan motorik. Oke, lanjut. Pada identitas peserta didik, saya telah mengambil objek penelitian saya. Di peserta didik ini yang menjadi objek penelitian saya itu bernama Iputu Sanatana Sanskara Sanjaya. Itu kelas 10 dan dia bersekolah di SMK Negeri 2 Denpasar. Nah, oke, pada bab 2 itu ada hasil analisis data. Di hasil analisis data itu ada perkembangan fisik atau fisiologis. Apa sih perkembangan fisik atau fisiologis anak? Perkembangan fisik atau fisiologis anak merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan fisik yang dialami dari normal pada anak. Perkembangan fisik ini terutama mencangkup pertumbuhan panjang, pertumbuhan panjang tubuh, pertumbuhan dalam bentuk tubuh, dan perubahan lainnya dari bentuk tubuh anak. Kebanyakan anak-anak dapat dikategorikan ke dalam salah satu dari 3 bentuk tubuh yang umum, yaitu endomorph, mesomorph, dan extomorph. Oke, saya akan menjelaskan apa itu endomorph. Endomorph adalah bentuk tubuh yang memiliki struktur tubuh yang relatif lebih gemuk dengan lemak yang lebih banyak di sekitar tubuh. Sedangkan mesomorph adalah bentuk tubuh dengan lemak yang lebih banyak di sekitar tubuh, lebih rendah, otot yang relatif besar, dan struktur yang lebih kuat. Jadi anak itu ibaratnya tidak terlalu gemuk namun berotot. Kalau extomorph adalah bentuk tubuh yang relatif lebih kurus dari yang lain, dengan otot yang relatif lebih kecil dan lemak tubuh yang lebih rendah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa endomorph itu sendiri yaitu bentuk tubuh yang sedikit lebih berlemak. Kalau mesomorph adalah bentuk tubuh yang banyak ototnya, berisi, berotot, dan extomorph yaitu lebih tubuh yang kurus, tidak memiliki lemak. Hasil analisis dari data peserta didik yang dianalisis memiliki tingkat perkembangan fisiologis yang beragam. Beberapa di antaranya menunjukkan tingkat perkembangan yang baik dan memiliki kemampuan fisik yang cukup untuk menyelesaikan tugas dan kegiatannya. Namun, ada juga yang memiliki masalah fisiologis yang menghalangi mereka dari mencapai potensi maksimal. Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa semua peserta didik, sekitar 50% peserta didik itu berada pada tingkatan fisiologis yang baik. Dalam artian, mereka memiliki kemampuan fisik yang cukup untuk menyelesaikan tugas dan kegiatan. Yang kedua, 25%-nya peserta didik memiliki masalah fisiologis yang menghalangi mereka dari mencapai hasil yang maksimal. Dan yang terakhir, sisanya 25% memiliki tingkat perkembangan fisiologis yang buruk.
dan membutuhkan bantuan dan dukungan tambahan untuk meningkatkan kualitasnya. Jadi totalnya ada 100%. 50%-nya 50%-nya peserta didik berada pada tingkatan kemampuan fisik yang baik, 20%-nya ada masalah fisiologis yang menghalangi mereka dari mencapai hasil yang maksimal, dan 20%-nya lagi memiliki tingkat perkembangan fisiologis yang buruk dan membutuhkan bantuan serta dukungan tambahan untuk meningkatkan kualitasnya. Oke, paham? Gini, saya akan menjelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang tersinggung ataupun salah kata. Yang dimaksud 50% itu untuk anak-anak yang normal, tidak mempunyai masalah atau keluhan keterbatasan fisik. 25%-nya mereka mengalami gangguan fisiknya, mengalami gangguan fisik. Seperti misalnya anak itu cedera sehingga anak itu tidak bisa melakukan aktivitas yang dulunya normal menjadi terhalang atau terhambat. Dan 25%-nya dari sisanya itu ini memiliki tingkat perkembangan fisiologis yang buruk, maksudnya untuk anak-anak yang keterbatasan khusus, misalnya untuk anak SLB atau anak-anak istimewa yang sejak kecil emang lahir tidak normal seperti itu. Dan dari laporan hasil analisis observasi saya tentang peserta didik, laporan perkembangan fisik remaja SMK yang bernama Iputu Sanatana Saskara Sanjaya yang berada di kelas 10, sekolahnya di SMK Negeri 2 Denpasar. Berdasarkan data observasi yang telah dilakukan terhadap peserta didik ini, dapat diketahui bahwa Iputu Sanatana Saskara Sanjaya telah mengalami perkembangan fisik yang signifikan sejak bersekolah di SMK Negeri 2 Denpasar. Observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa ia telah tumbuh lebih tinggi, mengalami peningkatan berat badan yang signifikan, dan telah mengalami banyak perubahan fisiologis. Yang pertama, Iputu Sanatana Saskara Sanjaya telah tumbuh lebih tinggi dari tingginya semula. Yang semula di kelas SMP mungkin beberapa sentimeter, terus dia bersekolah naik kelas, bersekolah SMK Negeri 2 Denpasar, dia mengalami perubahan fisik lebih tinggi lagi. Tinggi badannya adalah 100. Pada saat ia masuk SMK Negeri 2 Denpasar, tinggi badannya adalah 168 cm. Namun saat ini tinggi badannya telah mencapai 173 cm. Jadi mengalami perubahan tinggi badan. Hal ini menunjukkan bahwa ia telah mengalami perubahan fisik yang signifikan. Pada saat ia masuk SMK Negeri 2 Denpasar, berat badannya 60 kg. Namun saat ini berat badannya telah mencapai 65 kg. Ini menunjukkan bahwa ia telah mengalami peningkatan berat badan yang signifikan. Jadi bukan hanya tinggi badan aja, tetapi Iputu Sanatana Saskara Sanjaya mengalami kenaikan berat badan. Ketiga, Iputu Sanatana Saskara Sanjaya juga telah mengalami perubahan fisiologis lainnya seperti peningkatan otot dan peningkatan daya tahan tubuh. Hal ini dapat dilihat dengan cara ia menjalani aktivitas fisik seperti olahraga, latihan fisik tubuh yang dilakukan di sekolah. Dari hasil yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa Iputu Sanatana Saskara Sanjaya telah mengalami perkembangan fisik yang signifikan sejak bersekolah di SMK Negeri 2 Denpasar. Perkembangan fisik ini menunjukkan bahwa ia telah mengalami perubahan fisik yang signifikan, mengalami peningkatan berat badan yang signifikan, dan juga telah mengalami perubahan fisiologis lainnya. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa
ia telah mengalami perkembangan fisik yang lebih baik. Dan yang terakhir, perkembangan kognitif remaja. Apa sih itu perkembangan kognitif remaja? Perkembangan kognitif remaja adalah proses di mana mereka belajar untuk menganalisis informasi dan mengambil sebuah keputusan. Jadi, menurut Elkid dalam Bedford et al. Tahun 1993 dalam Papalia and al. Tahun 2001 dalam Tahir 2018 halaman 151 mengungkapkan salah satu bagian perkembangan kognitif masa kanak-kanak yang belum sepenuhnya ditinggalkan oleh remaja adalah kecenderungan cara berpikir egosentrisme. Cara berpikir egosentrisme yang dikenal dengan istilah personal verbal meyakinkan remaja bahwa diri mereka unik dan tidak terpengaruh oleh hukum alam. Kepercayaan geosentrik ini mendorong perilaku merusak diri atau oleh remaja yang berpikir bahwa diri mereka secara magis terlindung dari bahaya. Jadi perkembangan kognitif ini peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja atau masa remaja ke masa dewasa. Jadi di antara peralihan inilah mereka mempunyai sebuah egosentrisme. Nah, jadi menurut Elkid, pemikiran yang belum matang pada diri remaja dapat dimanifestasikan ke dalam 6 karakteristik, yaitu idealisme dan kritisan, argumentivitas, ragu-ragu, sikap hipokritis, kesadaran diri, kekhususan, dan ketangguhan. Nah, di mana pada masa remaja ini merupakan masa di mana anak-anak mencari jati diri atau apa sih jati diri mereka. Jadi mereka itu mencari jati dirinya masing-masing, sehingga tak jarang di masa remaja yaitu masa pubertas ya. Oke. Dari hasil laporan perkembangan kognitif Iputu Sanantana Saskara Sanjaya, seorang remaja SMK yang berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Denpasar, menurut data penelitian saya telah menunjukkan perkembangan kognitif yang luar biasa. Observasi yang dilakukan terhadapnya mengungkapkan bahwa ia telah berhasil mencapai tingkat kemampuan yang lebih tinggi daripada yang diharapkan. Iputu Sanatana Saskara Sanjaya telah mencapai hasil yang luar biasa dalam berbagai bidang, termasuk memahami konsep matematika, memecahkan masalah logika, memahami konsep sains, seni, dan lain-lain. Hasil dari observasi ini menunjukkan bahwa Iputu Sanatana Saskara Sanjaya telah berkembang secara kognitif dengan baik dan menunjukkan bahwa ia telah membuat kemajuan yang luar biasa dalam kurun waktu yang tertentu. Selain kemampuan akademis yang luar biasa, Iputu Sanantara Saskara Sanjaya juga telah berkembang dalam hal kemampuan sosial emosional. Ia telah berhasil mengembangkan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, temannya, guru, berbicara dengan komunikatif yang efektif, dan mengenali emosi orang lain. Ia juga telah dapat mengendalikan emosinya dengan baik dan memahami berbagai konsep komunikasi sosial. Nah, hasil dari observasi yang dilakukan terhadap Iputu Sanantana Saskara menunjukkan bahwa ia telah melakukan perkembangan kognitif yang luar biasa selama masa remajanya. Ia telah berhasil membuat kemajuan yang signifikan dalam mengontrol emosi dalam bidang akademis,
dalam sosial emosional dan komunikasi sosial. Ini adalah bukti bahwa Iputu Sanantara Saskara Sanjaya telah berkembang dengan baik dan telah mencapai tingkat kemampuan yang lebih tinggi daripada yang diharapkan. Oke, seperti itu. Apa sih fungsi motivasi belajar anak remaja? Nah, fungsi motivasi belajar pada anak remaja, apa sih motivasi belajar itu sendiri? Nah, saya akan menjelaskan motivasi belajar adalah kombinasi antara keinginan dan kemauan untuk memahami, menguasai, dan menggunakan pengetahuan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi belajar juga merupakan kunci untuk membantu anak remaja membangun kemampuan mereka dan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Motivasi belajar sendiri yaitu proses yang menggerakkan seseorang untuk menyelesaikan sesuatu kegiatan. Proses ini dapat dicapai dengan menggunakan berbagai teknik seperti memberikan pujian dan mengajak mereka melakukan aktivitas yang menyenangkan. Tujuan akhir dari motivasi belajar ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan meningkatkan kemampuan belajar anak remaja. Motivasi belajar adalah salah satu faktor penting yang membentuk keberhasilan anak remaja dalam belajar, dan motivasi ini dapat membantu anak remaja untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Seperti itu. Nah, jika ditanya apa sih peran motivasi belajar bagi siswa itu sendiri? Nah, peran motivasi belajar bagi siswa itu merupakan faktor penting dalam belajar siswa yang merupakan komponen esensial untuk mencapai prestasi akademik yang optimal. Motivasi adalah pendorong yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi belajar berasal dari faktor luar atau ekstern. Motivasi bisa berasal dari orang tua, guru, teman, ataupun hal-hal baru yang membuat dorongan peserta didik untuk melakukan hal yang lebih baik dan mencapai tujuan tertentu. Seperti itu. Jadi motivasi belajar bisa berasal dari mana saja, bukan hanya berasal dari guru, orang tua. Namun dengan cara anak melihat, contohnya melihat film, dia termotivasi dengan kisah orang lain, misalnya melalui film. Terus melalui film anime, misalnya Naruto, dia menonton Naruto dan Naruto mempunyai sifat yang gigih, pantang menyerah, seperti itu. Jadi anak itu termotivasi hidupnya untuk mencapai sebuah keinginan. Seperti itu. Terima kasih. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity.